There we go. There we go. I really, really like your neighborhood. Well, that's new. Wait. Aku berada di mana? Halo, apa kabar nih Sobat Bacot? Semoga baik-baik saja ya. Di zaman penyakit ini, tetap jaga imun biar Imron tetap tegak. Dan tetaplah bersama kami di channel film terbaik, terkece, terlucu, dan tertegang. Di mana lagi kalau bukan di channel Bacot Crot Club. Bersama saya, Tidit. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Disturbia. Film yang dibintangi oleh Shia LaBeouf ini rilis pada tahun 2007. Dan film ini tentunya bercerita tentang kebiasaan kalian nih para cowok nakal yang suka mengintip. Tanpa banyak cencing-cong, kita mulai aja ceritanya. Cekenyot. Lupa like, comment, and subscribe. Awal cerita film ini dimulai saat Kale bersama ayahnya sedang memancing bersama. Di mana suasana sangat hangat antara ayah dan anak ini, sangat akrab sekali mereka. Di dalam mobil saat mereka pulang ke rumah, Kale menelpon ibunya dan bercerita bagaimana kesehariannya saat memancing tadi. Namun, tiba-tiba sebuah mobil yang ugal-ugalan menyalip mereka. Kale yang terkejut pun mengumpat mobil tersebut. Sontak ayahnya pun mengambil telepon dari Kale dan berbicara pada ibunya. Namun, lagi-lagi mobil tadi yang berada di depan mereka tiba-tiba menghindar. Dan mobil Kale yang berada di belakang menabrak mobil yang sedang berhenti di depannya. Saat mobil mereka terguling, tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang dan menabrak mobil mereka yang mengarah ke ayah Kale. Kale yang berhasil selamat keluar dari mobilnya dan mencoba menyelamatkan ayahnya. Namun, semua sudah terlambat. Ayah Kale meninggal di tempat. Setahun pun berlalu. Sahabat Kale, Ronnie, sedang praktek bahasa Spanyol di sekolahnya. Namun, dia lebih mirip stand-up comedy nih. Setelah itu, gurunya menegur Kale yang tertidur di dalam kelas. Kale pun disuruh praktik untuk bahasa Spanyolnya. Namun, Kale mengaku belum mempelajari bahasa Spanyol tersebut. Gurunya pun marah dan menyebut tentang mendiang ayah Kale. Kale yang tersinggung langsung memukul gurunya dan menyerangnya. Atas penyerangan tersebut, Kale dijatuhi hukuman 3 bulan tahanan rumah oleh hakim yang simpatik terhadap dirinya. Dengan syarat memasang monitor pergelangan kaki dan sensor jarak kepada Kale. Wah. Kale awalnya senang dengan hukumannya. Kerjaannya cuma menonton televisi dan bermain video game. Namun, ibunya, Julie, segera memutus kabel dan akses internetnya. Ibunya menyuruh Kale untuk beres-beres rumah. Kemudian, kebosanan Kale menuntunnya untuk mengawasi lingkungan yang ada di sekitar rumahnya. Dan pada suatu hari, ia mendapati tetangga barunya memiliki anak gadis yang sangat cantik. Bikin betah nih emang kalau cantik gini ya. Emang lagi cantik, tapi bukan cantik. Keesokan harinya, Kale melihat ke arah rumah tetangga barunya tersebut. Di mana ia langsung mendapati anak gadis tetangganya tersebut sedang ganti baju. Pemandangan yang sangat indah pastinya buat kalian yang suka ngintip-ngintip nih.
Tak lama kemudian, temannya Ronnie datang mengunjungi Kel. Kel pun langsung mengajak Ronnie untuk melihat apa yang ia temukan. Dan cewek sebelah rumahnya tadi ternyata sedang berenang menggunakan bikini orange yang seger bener. Keesokan harinya, Kel pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan tetangga barunya tersebut. Ternyata gadis manis tersebut bernama Ashley. Kel pun menceritakan keadaannya yang tidak bisa meninggalkan rumah. Namun, tak lama kemudian Ashley dipanggil ibunya untuk segera pulang. Kamu harus cepat pulang. Saat malam hari tiba, Kel langsung mengambil teropongnya sambil menyantap popcorn dan melihat ke arah kamar Ashley. Ashley mengenakan tank toppingnya yang manis. Dan saat itu ia sedang senam malam. Beda ya pastinya sama senam malam kalian guys. Namun, tak lama Ashley dimarahi oleh ayahnya. Ashley yang hilang mood kemudian membaca buku sebelum tidur. Dan ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Tak lama kemudian, Kel ketiduran. Saat ia terbangun, lampu kamar Ashley ternyata sudah gelap. Suatu malam, Kel menjadi curiga terhadap Turner, tetangganya yang lain. Setelah Turner kembali ke rumah dengan Ford Mustang tahun 1960-annya dengan spatboard yang penyok. Hal itu cocok dengan deskripsi mobil yang diberikan pada laporan berita di televisi tentang seorang pembunuh berantai pada sebelumnya. Suasana pun menjadi mencekam. Ternyata ibu Kel mengagetkan saja nih. Damn. Keesokan harinya, Ronnie yang kembali main ke rumah Kel membicarakan tentang pembunuh berantai yang hingga saat ini belum tertangkap. Kel yang terus mengintip ke rumah Ashley pun akhirnya mendapatkan momen yang bikin Imron berdiri. Yup, Ashley pun kembali berenang dengan menggunakan bikini yang kali ini berwarna biru. Manis banget emang si Ashley ini guys, asli manis. Saat Ronnie meminta teropong Kel untuk melihat Ashley lebih dekat, ia menabrakkan teropong tersebut ke kaca jendela. Goblok! Kel dan Ronnie pun panik. Saat melihat ke arah Ashley, ternyata Ashley pun menatap ke arah mereka. Ashley pun udahan berenang ya. Mampus dah. Seseorang memencet bel rumah Kel. Dan benar saja, ternyata Ashley lah yang datang ke rumah mereka. Kel yang takut ketahuan akan ulahnya, akhirnya membukakan pintu untuk Ashley. Dan Ashley yang masih basah ini tersenyum sambil bertanya, kenapa lama sekali membuka pintunya? Namun, Kel dan Ronnie mengaku sedang asik bermain game. Ashley pun nyelonong masuk rumah dan ingin ikutan bermain. Ikut! Ashley pun menemukan teropong milik Kel dan menanyakan yang dilakukannya dengan alat tersebut. Kel pun syok gak karuan. Namun, Ronnie mengatakan, ia dan Kel sedang memata-matai Turner yang ia curigai sebagai pembunuh berantai. Tumben pintar nih si Ronnie. Ashley pun tertarik dengan alasan Kel dan Ronnie. Ia pun ikut mengamati rumah Turner. Namun, mobil Mustang milik Turner ternyata sudah gak penyok lagi. Saat Ashley sedang mengamati, Kel ambil kesempatan cium-cium aroma Ashley nih. Harum. Mereka pun melanjutkan pengintaiannya hingga malam hari. Ronnie membawa beberapa peralatan dan Ashley mengecek di internet tentang pembunuhan berantai tersebut, di mana ia menemukan korban yang ditemukan telah diawetkan. Tak lama, Turner tiba di rumah bersama seorang wanita. Awalnya, Turner dan wanita tersebut terlihat sedang berkencan. Saat mengintai, antara Kel dan Ashley sepertinya tersebar bibit-bibit sperma. Cinta maksud gua. Tak lama kemudian, Ashley menerima telepon dari ibunya dan menyuruh Ashley untuk segera pulang ke rumah. Kayak nggak pernah muda aja nih maknya Ashley ya. Kel yang mengantar Ashley sampai ke halaman hampir mendapat sebuah cipokan manis dari Ashley, namun gagal total. Saat Kel kembali mengintip Turner, dia melihat wanita yang ada di dalam rumah Turner berlarian dalam kepanikan. Kel yang sedang merekam tidak sengaja menghidupkan lampu flash dari kameranya. Kel yang panik pun sempat merunduk.
Dan saat mencoba kembali mengintip, Kel melihat Turner menatap ke arah dirinya. Serem banget ya si Turner ini ternyata. Kemudian, Ronnie menelpon Kel. Dan Kel menceritakan apa yang terjadi. Tetapi, kemudian Kel melihat wanita itu pergi dengan mobilnya. Keesokan paginya, saat Kel sedang ingin sarapan, betapa terkejutnya ia ketika melihat Turner berada di dalam rumahnya. Namun, ternyata Turner diundang oleh ibunya ke rumah mereka karena Turner telah menolongnya saat mobil ibunya mogok di supermarket. Kel pun menunjukkan sikap nggak suka terhadap Turner yang mencoba mengakrabkan diri. Malam harinya, Ashley mengadakan pesta di rumahnya. Kel yang memata-matai Ashley mendapati Ashley sedang bermesraan dengan salah satu seorang pria. Ia pun mengacau dengan menghidupkan musik dengan volume keras ke arah pesta Ashley. Ashley yang marah kemudian datang ke rumah Kel dan mengambil HP miliknya, serta mengancam akan merusak alat tersebut. Ashley mempertanyakan apakah Kel sudah lama mengintip dirinya. Namun, Kel menjelaskan bahwa ia melihat Ashley sebagai cewek yang cerdas dan mengakui bahwa ia selama ini memperhatikan Ashley. Ashley pun luluh mendengar penjelasan Kel, dan langsung mendaratkan cipokan manis ke arah Kel. Tanpa mereka sadari, Turner sedang melakukan aksinya. Kalau lagi enak emang gini, lupa segalanya. Saat sedang ingin melakukan skiri papap ulala bebe, Ashley menyadari sesuatu. Ia pun melihat ke arah rumah Turner dan melihat noda merah yang dicuriganya itu adalah noda darah. Keesokan harinya, Kel meminta Ashley untuk mengikuti Turner ke supermarket agar Rooney dapat masuk ke garasi rumah Turner. Namun, Ashley ketahuan oleh Turner yang sudah curiga dari awal. Dan ia meminta Ashley untuk tidak melanjutkan aksinya lebih jauh. Sesampainya di rumah Kel, Ashley menyampaikan kepadanya untuk menghentikan aksi mengintai rumah Turner. Namun, Kel yang semakin curiga tetap melanjutkan aksinya. Bersama dengan Rooney yang ia minta masuk ke dalam rumah Turner menggunakan kamera pengintai. Saat berada di dalam, Rooney mencium bau busuk dan tetap mencari apakah ada mayat di sana. Rooney menemukan sesuatu yang mencurigakan, hingga membuat Kel sangat yakin akan menemukan hal yang mereka cari di sana. Namun, tak lama kemudian, Rooney terjebak saat pintu garasi mulai ditutup. Dan Kel mencoba menyelamatkan Rooney, tetapi alarm pelacak dari kaki Kel menyala karena dia keluar dari area rumahnya. Polisi pun datang, dan Kel memberitahu polisi bahwa Turner menyimpan mayat di garasi rumahnya. Kemudian, polisi datang dan menggeledah garasi rumah Turner. Polisi tidak menemukan apa-apa, selain tas berisi mayat rusa yang ditabrak oleh Turner di jalan. Dalam upaya agar Turner tidak mengajukan tuntutan atas pembobolan dan masuknya Kel, ibunya pergi untuk berbicara dengan Turner. Sementara, Rooney mengungkapkan bahwa dia telah melarikan diri dari rumah Turner. Pinter nih teman kampret emang ngepernya. Kel menonton video yang dibuat oleh Rooney saat ia sedang berlari menuju rumah Turner. Dan dia melihat mayat terbungkus plastik di ventilasi rumahnya. Sementara itu, saat ibunya pamit untuk pulang, Turner melumpuhkannya dan menahan ibu Kel. Turner kemudian memasuki rumah Kel. Ia memukul Rooney dan ia mencoba menyerang serta mengejar Kel. Kel pun berusaha kabur keluar dari areanya agar polisi datang melalui alarm dari kakinya. Namun, saat sedikit lagi keluar dari areanya, Turner berhasil menangkapnya. Saat menyekap Kel, Turner mengungkapkan rencananya untuk menjebak Kel atas pembunuhan tersebut dan membuatnya tampak bahwa Kel kemudian bunuh diri. Saat Turner menyuruh Kel untuk menulis rencananya, Ashley tiba ke rumah Kel dan memberi Kel kesempatan untuk menyerang Turner.
Kel yang mencoba meminta pertolongan kepada Ashley diserang oleh Turner. Namun, Kel berhasil melemparkannya dari atas tangga sebelum akhirnya Ashley membebaskannya dari ikatan tersebut. Mereka kemudian melompat keluar jendela dan mendarat di kolam rumah Ashley saat Turner muncul kembali. Monitor pergelangan kaki Kel pun kembali lagi menyala dan memberitahu polisi. Kel pun memasuki rumah Turner untuk mencari ibunya. Di sebuah ruangan tersembunyi, Kel menemukan banyak bukti pembunuhan Turner sebelumnya, termasuk gaun dan wig wanita, menunjukkan bahwa Turner berpura-pura menjadi wanita yang meninggalkan rumah pada malam yang Kel dan Ashley saksikan. Petugas yang memantau pelarian Kel akhirnya tiba di tempat kejadian. Tetapi, Turner datang dan langsung mematahkan leher polisi tersebut. Sementara itu, Kel menemukan sisa-sisa korban pembunuhan yang membusuk di rumah Turner. Akhirnya, Kel menemukan ibunya yang terikat dan dibungkam mulutnya. Namun, Turner muncul, menebas Kel di punggungnya dan menjepitnya ke dinding. Tetapi sebelum Turner dapat membunuh Kel, ibunya menusuk kakinya dengan pisau. Dan kemudian Kel mengambil gunting kebun dan menusuk dada Turner hingga Turner terjatuh ke bawah tanah dan akhirnya Turner terbunuh. Meninggal lu Turner. Setelahnya, Kel ditunjukkan telah melepas gelang kakinya oleh pihak berwenang karena berperilaku baik. Dia pun dengan penuh semangat mencium Ashley di sofa. Sementara, Rooney dengan main-main merekam video mereka dan akan menguploadnya ke YouPorn. Film pun berakhir dengan happy cekenyot. Oke, buat kalian yang suka ngintip cewek mandi, jangan keterusan ya, ntar matanya bintilan loh. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share videonya ya sobat bacot-cot. Agar channel ini terus berkembang dan memberikan yang terbaik buat kalian. Karena berbagi film itu indah.